Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi menentukan peluang suatu kejadian. Anak-anak, untuk menentukan peluang suatu kejadian ada dua cara yang sering kita lakukan. Yang pertama, untuk menentukan peluang suatu kejadian bisa ditentukan dengan secara empirik. Yang kedua, kita bisa menentukan peluang suatu kejadian secara teoritis. Untuk kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menentukan peluang suatu kejadian secara empirik dulu. Baik, kita mulai. Untuk menentukan peluang suatu empirik itu bisa dilakukan dengan suatu percobaan atau kejadian sehari-hari. Misalnya, saya ingin melakukan percobaan seperti berikut. Misalnya ada 5 anak, kemudian 5 anak tersebut melakukan percobaan, masing-masing anak melemparkan 1 keping mata uang sebanyak 20 kali. Kalian tahu bahwa 1 keping mata uang itu memiliki 2 sisi, kalau tidak gambar angka atau gambar saja ya. Untuk yang gambar angka kita sebut angka, untuk yang gambar kita sebut gambar. Sehingga ada 2 sisi, yang pertama angka, yang kedua gambar. Tentu saja kalau sekeping mata uang itu kita lempar, maka kemungkinan yang muncul adalah kalau tidak angka atau gambar. Nah, maka dari itu percobaan ini dari kelima anak tersebut kita catat seperti berikut ini. Jadi 5 anak itu adalah Adi, Yeni, Agil, Sapna, dan Sagita. Masing-masing anak melempar sekeping mata uang sebanyak 20 kali. Adi menghasilkan muncul gambarnya 12 kali, muncul angkanya 8 kali, jadi jumlahnya 20 kali. Yeni muncul gambarnya 5 kali, muncul angkanya 15 kali. Agil muncul gambarnya 17 kali, muncul angkanya 3 kali. Sapna muncul gambarnya 17 kali. Sapna muncul gambarnya 12 kali, muncul angkanya 8 kali. Dan Sagita muncul gambarnya 7 kali, muncul angkanya 13 kali. Nah, sekarang yang disebut peluang empirik itu apa? Peluang kejadian dari suatu percobaan ini secara empirik dirumuskan dengan banyaknya kejadian yang muncul dibagi banyaknya lemparan. Misalnya seperti ini ya. Peluang empirik munculnya gambar pada percobaan Adi dapat dihitung dengan munculnya gambar di sini ada 12 ya. Banyaknya lemparan ada 20, sehingga peluang empirik munculnya gambar atau kita singkat dengan PG adalah 12/20. Kalau sama-sama kita bagi 4 akan menghasilkan 3/5 ya. 3/5. Kemudian kalau kita hitung peluang empirik munculnya angka, maka banyaknya muncul angka dibagi banyaknya lemparan. Banyaknya muncul angka 8, banyaknya lemparan 20, sehingga peluang empirik munculnya angka adalah 8/20, sama-sama kita bagi 4 menjadi 2/5. Demikian juga kalau kita hitung peluang empirik munculnya gambar pada percobaan yang dilakukan oleh Yeni. Di sini Yeni muncul gambarnya cuma 5, muncul angkanya 15 ya. Sehingga peluang empirik munculnya gambar pada percobaan Yeni adalah 5/20, kita sederhanakan menjadi 1/4. Peluang empirik munculnya angka pada percobaan Yeni adalah 15/20, 15/20 sama dengan 3/4.
Kemudian kalau kita hitung peluang empirik munculnya gambar pada percobaan agil, untuk munculnya gambar 17, sehingga peluang empirik munculnya gambar 17/20, peluang empirik munculnya angka 3/20. Percobaan saatnya juga begitu ya, peluang empirik munculnya gambar ini 12/20, kita sederhanakan 3/5, peluang empirik munculnya angka 8/20 ya, 8/20 kita sederhanakan menjadi 2/5. Untuk sagita juga begitu ya, sama caranya menghitung. Jadi itu tadi cara menghitung peluang empirik dari suatu percobaan. Apabila kelima anak itu kita jumlah hasilnya ya 100 kali, maka munculnya gambar 53 kali, munculnya angka 47 kali. Sehingga peluang empirik munculnya gambar dari seluruh percobaan itu kalau kita gabung 5 anak ini, maka peluang empirik munculnya gambar adalah 53/100. Kemudian peluang empirik munculnya angka dari seluruh percobaan adalah 47/100. Saya beri contoh lain misalnya ya. Kalau kita mengadakan percobaan dengan melebarkan dadu sebanyak 20 kali ya. Sekarang kita lihat hasil dari percobaan ini. Misalnya ada 5 anak. Adi melempar 20 kali sebuah dadu dengan hasil seperti ini ya. Dadu itu memiliki 6 sisi, yang masing-masing sisi itu diberi angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Maka dari itu yang mungkin muncul ya hanya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 ya, tidak mungkin muncul 7. Nah sekarang dari Adi itu melempar 20 kali, muncul mata dadu 1 sebanyak 2 kali, muncul mata dadu 2 sebanyak 3 kali, muncul mata dadu 3 sebanyak 5 kali, muncul mata dadu 4 sebanyak 2 kali, muncul mata dadu 5 sebanyak 2 kali, dan muncul mata dadu 6 sebanyak 6 kali. Demikian, ini data dari kelima anak tersebut ya. Sekarang kalau kita hitung peluang empirik munculnya mata dadu 1 pada percobaan Adi ya, berarti kita hitung ya 2/20 ya. Sekarang kalau ditanya peluang empirik munculnya mata dadu 3 pada percobaan agil ya, berarti ya 2/20. Kalau ditanya peluang empirik munculnya mata dadu 6 pada percobaan sagita, ya juga 2/20 ya. Jelas ya? Sekali lagi, misalnya ditanya peluang empirik munculnya mata dadu 5 pada percobaan agil, berarti 4/20. Sekarang ini kalau kita rangkum semuanya, kalau ini kita gabung, jadi ada 100 percobaan. Kalau ditanya keseluruhan dari percobaan itu, peluang empirik munculnya angka 1, berarti peluang empirik munculnya angka 1 ada 16 ya, berarti 16/100, 16 percobaan, 16 kali muncul, ada 100 kali lemparan ya. Demikian juga kalau ditanya peluang empirik munculnya angka 2 dari seluruh percobaan, berarti 18/100. Demikian seterusnya anak-anak. Untuk menghitung peluang empirik munculnya angka 6 secara keseluruhan dari percobaan itu adalah 17/100. Kemudian ada kejadian sehari-hari misalnya seperti ini ya. Pada saat latihan badminton, Jonathan dan Ginting berlatih sebanyak 20 kali, diberi hasil Ginting ternyata menang 11 kali. Artinya berarti Jonathan menangnya hanya 9 kali ya. Kalau dibalik, Ginting kalah 9 kali, Jonathan kalah sebanyak 11 kali. Dari data ini dapat kita simpulkan jika dihitung peluang Ginting menang terhadap Jonathan secara empirik, maka Ginting kan menang 11 kali ya, berarti 11 dibagi 20, karena 20 kali bertanding. Jika
dihitung peluang Jonathan menang terhadap Ginting secara empirik, maka hanya 9/20. Kebalikannya kalau dihitung peluang kalah, peluang Ginting kalahnya ya 9/20, peluang Jonathan kalah terhadap Ginting 11/20. Demikian anak-anak, materi tentang peluang suatu kejadian secara empirik. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.